Berita pertama, breaking news, Timnas Indonesia resmi protes ke AFC atas gol kedua Irak yang offside. Apakah akan merubah hasil pertandingan? Simak terus ulasan berikut ini. Timnas Indonesia resmi melakukan protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia atas gol kedua Irak yang offside. Hal itu disampaikan manajer Timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023, Andri Irawan. Setelah pertandingan, kita resmi protes keras kepada AFC terkait disahkannya gol kedua Irak. Kita sudah resmi melayangkan form protes dan diserahkan langsung ke Match Commissioner selesai lagi, kata Andri Irawan. Sekadar diketahui, sebelum terjadinya gol kedua dari Irak, Muhammad Ali jelas terlihat offside. Dalam beberapa tayangan ulang yang disiarkan, Muhammad Ali berada dalam posisi offside. Wasit asal Uzbekistan sempat mengecek VAR. Namun, berdasarkan laporan dari petugas VAR di studio menyatakan tidak terjadi offside, sehingga gol kedua Irak disahkan. Gol itu praktis merugikan Timnas Indonesia, sehingga tertinggal 1-2 di babak pertama. Di sisi lain, jika protes ini ditanggapi AFC, apakah akan mengubah hasil akhir laga? Andri Irawan memastikan hasil akhir takkan berubah. Protes ini dilayangkan agar kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti ini. Adapun itulah tadi ulasan tentang gol kedua Irak yang kontroversi. Coba beri tanggapan kalian di kolom komentar ya. Berita kedua, Erick Thohir berani katakan hal ini terkait masa depan Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Irak. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir berbicara mengenai kelanjutan masa depan Shin Tae-yong usai kekalahan Timnas Indonesia dari Irak di Piala Asia 2023. Ia mengatakan, pelatih asal Korea Selatan itu masih punya kesempatan asalkan bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong dibebani target membawa Timnas Indonesia senior dan U23 menembus 16 besar Piala Asia tahun 2023. Tentunya itu menjadi tantangan untuk pelatih 53 tahun itu. Erick Thohir mengatakan PSSI dan Shin Tae-yong sudah ada kesepakatan terkait target-target yang diberikan dalam kedua timnas itu. Untuk saat ini, pihaknya memberikan dukungan untuk pelatih itu. Saya support penuh dan sesuai dengan kesepakatan. Shin Tae-yong dikontrak sampai bulan Juli dengan target-target lolos 16 besar. Setelah itu kami review, kata Erick Thohir. Menteri BUMN itu mengatakan pihaknya sangat terbuka memperpanjang kontrak mantan pelatih Korea Selatan itu. Namun, hal itu jika Timnas Indonesia senior dan U23 dapat berbicara banyak pada Piala Asia tahun 2023. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan, hubungannya dan Shin Tae-yong saat ini tidak ada masalah apapun. Keduanya berupaya bekerja sama secara profesional demi kebaikan Timnas Indonesia. Berita ketiga, PSSI disebut wajib pertahankan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Indonesia, Justinus Suhaksana, angkat bicara soal nasib pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang kontraknya bakal segera usai. Menurutnya, PSSI wajib mempertahankan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Wajib dipertahankan, ucap Coach Justin. Pernyataan Justin ini bukan tanpa alasan. Menurut mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia tersebut, tak mudah menemukan sosok seperti Shin Tae-yong. Tim seperti Indonesia, di mana kualitasnya di level Asia Tenggara saja pas-pasan. Lukasnya, kalau kita sudah menemukan pelatih yang cocok dengan budaya kita, ia juga happy tinggal di Indonesia, dan ia juga sudah membuktikan membangun sebuah fondasi yang luar biasa. Ini harus diteruskan, Justin menambahkan. Sejauh ini, pelatih berusia 53 tahun tersebut sudah memimpin tim Indonesia termasuk di kelompok umur U20. U23, dan U19 dalam 84 pertandingan. Lebih lanjut,
Justin membeber capaian lain Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Dia menyebut bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut berani memotong generasi dan mematangkan generasi baru di timnas Indonesia. Dan itu hal yang bagus untuk masa depan timnas Indonesia. Berita keempat. Klasemen sementara grup di Piala Asia 2023 di matchday pertama, timnas Indonesia juru kunci. Berikut klasemen sementara grup D di matchday pertama. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi juru kunci, sementara timnas Jepang memimpin di puncak. Hal itu terjadi setelah Samurai Biru menang telak 4-2 atas timnas Vietnam di laga pertama pada Minggu 14 Januari. Mereka kini mengoleksi 3 poin dengan selisih gol surplus 2. Sementara itu, timnas Irak membuntuti di posisi 2. Hal itu terjadi setelah mereka menang 3-1 atas timnas Indonesia. Irak kini mengoleksi 3 poin dan surplus 2 gol, sama seperti Jepang. Akan tetapi, Singa Mesopotamia kalah dalam hal produktivitas gol yakni 4-3. Timnas Indonesia berada di posisi juru kunci klasemen sementara grup D. Sama seperti Vietnam, skuad Garuda punya selisih gol -2, tetapi produktivitas golnya lebih sedikit yakni 1-2. Di laga berikutnya, timnas Indonesia akan berhadapan dengan timnas Vietnam. Duel seru ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat 19 Januari tahun 2024. Semoga timnas bisa meraih kemenangan di saat melawan Vietnam. Coba beri dukungan kalian di kolom komentar ya. Berita kelima, timnas Indonesia diminta waspadai semangat juang Vietnam. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam laga kedua fase grup D pada hari Jumat 19 Januari. Kedua tim sama-sama mencari momentum bangkit usai kalah di laga perdana. Skuad Garuda kalah 1-3 dari Iran. Sementara itu, Vietnam kalah 2-4 dari Jepang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia harus siap untuk melawan Vietnam. Oleh dikarenakan, dia nilai tim lawan syarat dengan kualitas dan akan merepotkan Elkan Bagot dan kolega. Menteri BUMN itu mengatakan semangat juang para pemain Vietnam sangat luar biasa saat berada di lapangannya. Hal itu menjadi nilai tambah tim tersebut pada pesta sepak bola Asia kali ini. Jadi, tidak pernah meremehkan timnas Vietnam, yang dimana salah satu kekuatan mereka saat main sebagai tim nasional membuat jiwa patriotiknya itu sangat tinggi. Ucapnya. Erick Thohir mengatakan tidak salahnya pemain timnas Indonesia mencontoh semangat yang dimiliki timnas Vietnam. Oleh karena itu, dia minta timnya tampil lebih ngotot dalam laga-laga Piala Asia tahun 2023. Mari kita sama-sama beri dukungan untuk timnas Indonesia.